Shalom. Kita berbahagia pada sore hari ini. Amin. Ada sukacita? Ya, harus ada sukacita ya. Karena kemerdekaan yang sudah kita nikmati ini tentunya bukan karena kemerdekaan yang cuma-cuma. Tema sore hari ini adalah kemerdekaan yang memerdekakan. Kemerdekaan yang memerdekakan. Ada sebuah pertanyaan yang sangat mungkin membuat kita agak sedikit miris. Pertanyaan itu adalah, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Sudah merdeka? Merdeka! Hanya slogan. Kenikmatan yang sudah kita jalani karena kemerdekaan yang telah direbut oleh para pejuang pendahulu kita, itu perjuangan yang tidak sebentar, tidak ringan, tetapi berat Bapak Ibu. Berat, tentunya ada pertumpahan darah, ada orang-orang yang kehilangan nyawanya karena memperebutkan kemerdekaan ini. Nah, perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Meninggalkan sanak famili, kerabat, persahabatan, rumah mungkin juga ditinggalkan, bahkan begitu pulang dari satu tugas perjuangan tersebut, rumah sudah tidak ada karena dibakar oleh penjajah. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah kemerdekaan karena anugerah Tuhan. Indonesia 77 tahun adalah sebuah berkat yang sangat rahmani yang Tuhan sediakan dan Tuhan sudah berikan buat kita. Saya mengajak kita semua mendasari kebenaran firman Tuhan ini untuk membuka dari Injil Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Dari Injil Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata merdeka di sini eliotero, artinya merdeka, bebas, dibebaskan. Dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti merdeka berarti bebas dari belenggu. Belenggu penjajahan tentunya. Tidak terkena, lepas dari berbagai tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung pada pihak atau orang tertentu. Dan leluasa. Itu merdeka menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati di bumi pertiwi ini adalah rancangan keselamatan yang berabad-abad Bapak Ibu Saudara. Jauh sebelum dunia dijadikan. Ini mesti kita pahami bahwa sampai hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan bahkan untuk generasi mendatang. Itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah. Mengapa harus ratusan tahun? Mengapa perlu begitu lama generasi berlalu lalu ada terjadi kemerdekaan? Tidak mudah. Di dalam kekristenan, kemerdekaan itu adalah sebuah hak bagi orang percaya. Sebuah hak bagi orang percaya. Kristen artinya mengikut Kristus. Tadi firman sudah disampaikan dari Injil Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang di luar itu. Nah, ini harus kita mengerti, apa sih yang membuat itu tidak terjadi? Berdirilah teguh katanya. Steko, stand fast, bertahan dalam menghadapi kemerdekaan tersebut. Harus bertahan. Merdeka bukan berarti diberikan dengan cuma-cuma begitu. Tidak, harus melalui proses.
Dan proses itu sampai hari ini on progress. Terus berjalan. Ada anak sekolah di sini orang-orang muda, saya mau bertanya, ada tiba-tiba terima rapot lalu begitu dibuka, hore, saya naik kelas. Ada? Ada yang tiba-tiba di sini yang masih mengikuti bangku perkuliahan tiba-tiba, hore, saya diwisuda. Tidak mungkin bukan? Butuh proses. Adanya ujian, sebelum itu mesti masuk dan mendaftar. Mengikuti ujian saringnya masuk, harus mengikuti pembelajaran di kelas, tidak boleh absen. 1-2 kali mungkin ada kesempatan karena sakit atau berhalangan. Tapi kalau sebanyak bolos dan bolong, meninggalkan tugas-tugas PR lalu tidak dikerjakan, warning, bisa DO, drop out. Apalagi banyak mata kuliah ditinggalkan. Wah, bisa menjadi mahasiswa abadi. Menjadi siswa yang abadi di kelas, tidak naik kelas. Dia harus berjuang. Dan berjuang itu membutuhkan pengorbanan. Datang setiap hari ke kelas, belajar, dengarkan apa kata guru, kata dosen. Bapak ibu yang sudah di usia produktif, pasti mesti bekerja bukan? Untuk mencari nafkah. Adakah tiba-tiba masuk ke rekening kita seleri yang tanpa kita harus perjuangkan dengan bekerja? Tidak mungkin. Tidak mungkin 1, 2, 3 kali mungkin masuk karena persembahan kasih dari orang yang kita kenal. Memberikan persembahan kasih, oke, tapi tidak anytime. Mungkin di waktu-waktu momen tertentu, waktu Natal, waktu Imlek, Sincia, waktu ulang tahun, datanglah masuk rekening kita. Tidak anytime. Tidak ada yang gratis. Butuh perjuangan dan ketika mengisi perjuangan itu, kita memperoleh hasil. Amin. Matius pasal 11 ayat 29. Demikian firman-Nya dari Injil Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 4 hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan. Pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa di situ. Tidak biasa-biasa saja kita nikmati sebagai anugerah di tanggal 17 Agustus. Itu proses, itu butuh perjuangan. Dan perjuangan orang Kristen bukan telah kulihat apa tuh? Kebaikanmu. Tidak semudah itu. Butuh proses. Kekristenan kita bukan hanya sampai ya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berjuang. Kalau kita mau bertumbuh juga seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan rohani, rutinitas setiap hari yang mesti kita lakukan untuk kita mengenal Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Butuh perjuangan. Kekristenan bukan Kristen lalu dibaptis, terima Tuhan Yesus, diselamatkan. Tidak. Keselamatan bagian dari puncak kemerdekaan yang kita harus terima. Tidak dengan cuma-cuma. Harus diperjuangkan. Memang Tuhan berikan sebagai anugerah. Engkau percaya datang kepadaku, tapi pikulah kuk. Kuk ini tidak membebani kita, tetapi kita harus bertanggung jawab untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Tidak terkecuali mau jemaat, warga gereja, pendeta sekalipun mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Harus hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Dia harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Harus mengajak jiwa-jiwa warga gereja, jemaatnya. Pikirkan perkara yang di atas. Namun bukan berarti kita ngeroh terus, tidak. Mengisi kemerdekaan itu harus kita bertanggung jawab dengan bekerja. Mengayomi keluarga, lalu kepala keluarga. Kalau dia ibu rumah tangga, mengayomi anak-anak. Kalau dia sebagai seorang anak, status sebagai anak, ya dia harus bertanggung jawab menunaikan tugasnya. Entah dia sekolah, pendidikan di perguruan tinggi, atau dia mulai
bekerja di sebuah perusahaan, instansi, lembaga atau apapun, dia bertanggung jawab. Dia memiliki sinergi, memiliki integritas dan dedikasi buat pekerjaan yang dia sedang lakukan. Itu mengisi kemerdekaan. Bukan langsung berleha-leha. Oh, Tuhan mengirimkan berkat setiap hari. Tapi tetap di kamar. Tidak mau bangun pagi. Tidak mau pegang sapu, tidak mau pegang alat pel. Tidak mau capek dan keluar keringat lalu seakan-akan Tuhan pasti memberkatiku. Sorry Jack, kata anak muda. Kamu tidak mendapat apa-apa. Orang malas, firman Tuhan bilang apa? Jangan diberi makan. Kalau kita sudah merdeka, kita mesti bekerja, bertanggung jawab. Gereja Suara Kebenaran Injil. Ada 3 pilar kebenaran yang kita anut. Yang pertama, kita bertanggung jawab. Dalam segala bidang, dalam segala hal. Baik itu seorang suami atau istri, dia bertanggung jawab dengan tugas dan perannya. Kalau dia berprofesi sebagai seorang entrepreneur, dia bertanggung jawab dengan bidangnya, dengan profesinya. Anak-anak juga bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas yang dipercayakannya. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau dia kuliah, dia mesti kuliah sungguh-sungguh. Dia buat orang tua bangga karena sudah banyak keluar uang untuk biaya pendidikan, untuk masa depannya. Pelayan Tuhan pun demikian, harus bertanggung jawab. Yang kedua, dia harus hidup suci di hadapan Tuhan. Amin. Baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, karakter kita harus seperti Kristus. Kalau tidak, pilar yang kedua ini patah, rubuh, dan tidak kokoh sebagai orang yang merdeka. Yang ketiga, pilar yang ketiga mengenai pilar kebenaran. Kita harus senantiasa merindukan langit baru dan bumi yang baru. Artinya apa? Kita bukan berasal dari dunia, kata firman Tuhan. Betul? Setuju enggak? Itu kata firman Tuhan. Kita bukan berasal dari dunia. Selama kita masih ada di dunia, kita bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu. Sebagai apa? Apa saja profesi yang Tuhan percayakan buat kita. Entah penggembalaan, entah guru sekolah minggu, entah hanya soundman, pemusik, worship leader yang ada di sini saja. Mungkin di luar sana engkau cuma SPG di toko swalayan, entah itu ya toko waralaba atau princess. Macam-macam tugas kita. Entah berjualan di pasar, entah kita buka toko online. Jangan khawatir. Itu semua cuma sementara untuk kita kerjakan. Tapi kita harus bertanggung jawab dengan dedikasi yang tinggi. Amin. Waktu kita sesuai dengan profesinya, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, melekat. Supaya apa yang kita kerjakan bukan berdasarkan kedagingan, tapi Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kalau saya mengajar, saya mesti minta pimpinan Roh Kudus. Tanpa itu, maaf, 3 huruf. Saya selalu bilang buat diri saya, maaf. On, kamu gak bisa buat apa-apa. Kamu tidak bisa buat apa-apa. Biar stratamu tinggi, kamu tidak bisa buat apa-apa, Joe. Saya harus mengandalkan Dia yang memberi hikmat kepadaku. Kadang kala saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Gak mengerti, tapi harus saya lakukan. Kalau Dia sudah berkata, kita harus lakukan. Mungkin berat dan ada harga yang harus dibayar. Itu kemerdekaan yang kita nikmati. Nikmat kemerdekaan itu jangan hanya sebatas tidak ada yang mengikat atau dengan aturan atau rules. Iblis dengan caranya yang cerdik juga memberi kemerdekaan loh. Mau tahu Bapak Ibu? Iblis memberi kemerdekaan juga buat kita. Mau tahu itu apa? Oh, ke gereja. Monggo. Silakan ke gereja. Mau berapa hari? Mau berapa kali sehari? Monggo. Tapi kalau kau hidup suci, oh, tidak boleh kata iblis. Nanti dulu. Mau baca kitab suci? Monggo. Mau doa? Oh iya, tapi kamu mengikuti kehendaknya? Nanti dulu. Iblis itu pintar. Oh di gereja, iya. Putih-putih baju, ya. Begitu keluar, gelap-gelap kita.
Di luar sana mana ada label sini Kristen. Nggak ada kan? Wus, was, wus, di jalan, wus, was, wus. Ada peraturan, nggak ikut pokoknya. Memang yang melanggar itu kita tanya, agamamu apa? Enggak. Yang tahu siapa? Tuhan. Iblis buat kita jadi orang yang berbeda di dunia. Tidak bisa membedakan antara orang dunia dengan orang percaya. Oh, kamu rajin untuk masalah kerohanian, monggo, kata iblis. Kau Kristen, oke, Kristen. Pendeta, oke. Kamu pendeta, silakan. Tapi kau hidup suci. Iblis mulai tarik kereningnya. Nanti dulu ya, kamu kuikat. Kau mau pendeta, kau boleh pendeta. Kamu hidup suci, nanti dulu. Nanti dulu. Iblis kasih kesempatan, tapi iblis tidak suka kita menjadi pelaku kebenaran. Iblis tidak suka kita menjadi alat peraga keteladanan pribadi Yesus. Belum lama ini kita mendengar bukan? Orang saling, saya orang yang kepo, saya selidiki siapa orang itu. Autobiografinya saya selidiki, semua hampir pelakunya Kristen. Bikin malu. Siapa yang malu? Kekristenan. Kristus yang dipermalukan karena perbuatan orang itu. Betul enggak? Kita jadi malu. Cuma nunduk aja, setelah saya tahu, malu. Kita enggak perlu orang pindah dari kepercayaan masuk ke Kristen. Enggak. Kalau kau tidak melakukan kebenaran, percuma. Kristen tidak menyelamatkan. Yang menjadi pelaku kebenaran dan mengikuti kehendaknya. Itu yang menyelamatkan kita. Merdeka. Kristen sih, tapi tetap najis dalam pikiran dan perbuatan. Kristen sih, tapi keluarga tidak dijagai. Masa bodoh. Keluarga gak dijaga, biarin saja. Mau selingkuh ya selingkuh. Mau pulang pagi ya silakan, pulang malam. Gak dijagai. Saya mau jaga istri saya, pokoknya mau kemana? Ya, laporan. Iya dong, saya mau pergi juga kemana? Ya laporan, ke sini pun, oh sudah landing. Ya laporan dong. Oh saya mau take off, laporan. Dijagai, mau ngobrol nih sama mahasiswa. Siapa lagi? Ada mahasiswi, kan tidak sendiri mahasiswa dan mahasiswi. Tidak boleh saat beda lawan jenis. Kita mesti laporan, supaya apa? Ada sharing dan saling menjagai. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, Kristen sih, tapi tidak jujur dalam segala aspek perbuatan. Di sini nggak ada, sana jauh sekali. Ya, Kristen sih, tapi masih duniawi, masih pengen hal-hal yang duniawi, yang rohani cuma hari tertentu ketika ada di gereja. Saya mau sampaikan ini kadang-kadang. Kok kalimatnya menghakimi tidak. Saya justru jadi muak sendiri dengan kekristenan Bapak. Kok merdeka? Sebetulnya belum. Dalam perjalanan tadi saya juga masih berpikir, pantas saya bawa ini Tuhan. Kalau ada pertanyaan, kamu mau di sini atau di rumahku? Aku pilih pulang. Karena aku lihat ke depan makin susah Pak. Mendingan gak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Itu jauh lebih baik. Kristen sih, tapi masih korupsi. Di hampir semua instansi, orang-orang yang korupsi. Kedapatan lebih banyak dan tidak kurang. Kristen. Saya pernah pelayanan di sebuah lembaga pemasyarakatan. Kok banyak sekali yang hadir ya. Siapa itu? Kristen. Nah di lembaga itu kok banyak orang Kristen. Kristen sih, tapi hatinya masih jahat terhadap sesama. Kristen tapi jahat. Bapak Ibu Saudara mungkin perlu tahu bahwa bukan hanya orang Kristen yang jahat. Pendeta juga bisa jahat.
pelayan Tuhan juga bisa jahat. Hati-hati Bapak Gembala. Harus kita waspada, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak. Jangan salah mengambil keputusan. Ada orang-orang di sekitar yang mesti kita waspadai. Minta Roh Kudus. Kristen sih tapi masih haus akan harta dan tidak mencukupkan diri. Orang tua belum meninggal, sudah minta harta, warisan. Jangan dong. Enggak dibawa mati kok, kalau dibagi juga puji Tuhan. Jangan kita menuntut. Itu kan sudah ada di Alkitab sejak dulu, betul ya? Minta warisan. Si bungsu. Saya anak bungsu, untung enggak begitu. Karena sudah dicuci otaknya dengan kebenaran, enggak butuh lagi. Karena firman Tuhan asal dan makan dan pakaian cukup. Firman Tuhan juga berkata apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Betul kan? Cukupkan diri. Jangan jadi serakah. Kalau masih seperti itu, belum merdeka. Kristen sih, tapi KTP doang. KTP doang, Kristen. Ditangkap, ditilang. Kan polisi lihat. Masa disebutin agama? Kan pasti dia lihat. Itu cuma dak dikduk. Kalau pekerjaannya apa? Pendeta. Aduh. Dia juga sungkan mau nilang. Aduh. Silakan jalan Pak Pendeta. Kalau saya polisinya, tilang. Gak ada ampun. Mahasiswa saya pun juga begitu. Kamu tidak mengumpulkan tugas. Sorry ya. Berapa kali tidak mengumpulkan? Bye-bye, kamu harus mengulang, mengikuti tata tertib peraturan perguruan tinggi. Harus begitu, kita pun juga harus konsekuen dengan diri kita. Sudahkah kita merdeka? Rumah kita bukan di sini Bapak Ibu. Rumah kita di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Salah Pak, rumah saya di PIK Pak. Estate Pak, itu di blok sana Pak. Aduh, gak sembarang masuk Pak. Muka mesti di scan. Tunjukkan kartu pas. Nggak sembarang masuk. Iya, itu rumah tempat tinggalmu. Tapi ketika engkau dipanggil Tuhan, bisa masuk tidak. Tuhan tidak scan wajah kita. Tuhan ginosko. Langsung mengenal ke jiwamu, ke hatimu. Makanya kita mesti mengenakan manusia yang baru. Hidup di dalam Kristus. Semoga kelak ketika kita kembali pulang satu persatu ke rumah Bapa, kita pasti bertemu dengan para pendahulu kita, Bapak Ibu. Siapa? Ya, ingat-ingat ya, siapa yang telah mendahulu kita? Ada jemaat yang kami layani. Seminggu yang lalu, ada pendarahan di kepala, dioperasi sampai hari ini. Tetap koma. Tidak ada yang tahu hidup ini. Hidup ini tragis. Mungkin sebentar pulang. Lalu Pak Elia WA saya, sudah nggak ada, tinggal nama Johannes Kurniawan yang tetap terpampang di YouTube. Orangnya udah nggak ada. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan? Kok muka tegang ya? Jangan takut Bapak Ibu. Hidup cuma sementara, setuju nggak? Iya, kapan saja bisa pulang. Iya Bapak duluan, nggak apa-apa, saya duluan. Saya duluan. Harus bersedia. Nah, kita takut karena masih ada yang digenggam. Apa yang digenggam? Apa saja. Kalau masih ada yang digenggam, kita tidak dan belum merdeka. Apalagi dosa. Dosa itu membuat kita takut menghadap Tuhan. Dosa itu membuat kita tidak berani melayani dengan sungguh-sungguh. Berani bayar harga, submit total. Tidak berani. Kenapa? Hitung-hitungan. Saya menyebutnya dengan sebuah blogger saya namanya Dika Yusune. Manusia mata uang. Apa-apa duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau ada uang baru bergerak. Ya sama kayak mainan yang ada di mall, dimasukin duit, kita naik. Duit, udah habis timernya, isi lagi duit baru. Jangan dong. Kita ini Tuhan yang kecil di bumi ini. Amin. Kita punya selem dan demo, gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Karena rusak karena dosa itu. Kita harus perbaiki, kita berjuang.
hidup merdeka. Yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui, Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata mengetahui itu ginosko. Mengenal, menyelami, memahami seperti hubungan suami istri, saling mengenal satu sama lain. Kebenaran artinya aletheia, yang sejati, kebenaran yang sejati, bukan kebenaran dunia berikan. Memerdekakan, elituro yang tadi saya katakan, dimerdekakan, set at liberty artinya bebas, kita dibebaskan. Tapi sayangnya kita masih mengikatkan diri dengan hal-hal duniawi. Saya juga proses Bapak Ibu, berjuang. Ada beberapa hal yang orang mengolok-olok kepada saya, tapi saya beruntung saya tidak punya itu. Kenapa? Saya melihat Tuhan. Pak Elia pasti tahu itu. Kalau saya ada, saya tidak melihat Tuhan. Saya tidak mengerti Tuhan. Dan ketika kita mengerti Tuhan, kita tidak mau apa-apa. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Kita harus pisahkan hidup ini dari dunia ini. Hanya Tuhan kebahagiaan satu-satunya. Kok berat? Hanya Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Jangan terpaksa. Satu-satunya. Apa? Nggak ada duit, nggak ada cien. Mau cien, waduh. Nggak bisa beli apa-apa. Seseorang itu belum menemukan Tuhan. Be happy Bapak Ibu. Saya tahu duit. Saya pernah menikmati duit tunjangan dari pemerintah, sertifikasi karena dulu guru, sekarang dosen. Mengerti apa itu duit. Tahu. Tapi aku harus meninggalkan dan aku harus full time. Duit. Aku mengerti apa itu kata Alkitab, cukupkan dirimu. Aku sangat mengerti, bukan hanya dalam kalimat bahasa Indonesia, aku mengerti. Asal ada makan pakaian, cukup. Itu bukan hanya bahasa Indonesianya di Alkitab. Aku mengerti lebih daripada itu. Mengerti menahan lapar, mengerti berjuang dalam pelayanan, mengerti. Sebelum sekolah Alkitab pun dari masa SMA, saya sudah mengajar sekolah minggu. Sudah mengajar. Ketika almarhum papa saya meninggal, saya harus meneruskan tongkat estafet penggembalaan. Jadi mengerti. Tak ada uang, tak ada finansial yang menunjang. Saya mengerti dan Tuhan izinkan bergaul dengan para hamba-hamba Tuhan yang punya karunia pada waktu itu. Tapi sayangnya ketika mereka diberkati oleh jemaat, mobil sudah ganti dari yang duar, diganti dengan yang bagus punya. Rumah diperbaiki, TV yang kondenya besar jadi mulai ramping kondenya. Segala fasilitas diperlengkapi. Karunianya hilang, kenapa ya selidik punya selidik? Kedagingan. Kita nggak boleh seperti itu. Lebih baik tidak punya apa-apa. Bukan berarti kita lalu miskin, hore miskin. Enggak. Kita memperlengkapi diri kita, memperkaya diri kita untuk efektif pekerjaan Tuhan. Tapi jangan terikat, jangan cari itu. Dan jangan mau diperbudak oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Setuju Bapak Ibu? Berat kan? Nanti ada krisis. Jangan takut. Berjuang saja. Berjuang saja. Orang pernah pinjam tidak kembalikan, oh enggak apa-apa. Enggak masalah, merdeka. Nanti yang tagih di sana bukan saya. Ya sudah. Tapi kita mesti doa dulu, perlu enggak ya, begitu ya. Jangan jadi sok pahlawan di siang bolong.
berdoa lagi. Semua kita cari menurut kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita. Amin.